Oke, balik lagi teman-teman ke sesi pertanyaan kedua. Ini kita udah kayak ini ya, udah kayak di TV-TV profesional ya, pakai sesi. Jadi kali ini pertanyaan tuh bakal ada dari Kak Ici. Ini pengalaman pribadi ya Kak Ici ya, bukan hasil curhatan kan? Oke, jadi pertanyaan kali ini bersumber dari langsung pengalaman Kak Ici pribadi yang mungkin di sharing-sharing ke kita, yang kebetulan memang ini dampaknya cukup besar ke Odapus. Jadi mari kita dengarkan Kak Ici bercerita. Oke, terima kasih semuanya. Gini ya, saya seminggu yang lalu itu, sama ini yang saya rasakan sejak saya Odapus ya, kena sakit lupus ya. Tunggu, pertanyaannya Kak Ici udah berapa lama jadi Odapus? Dari tahun 2015. 2015 berarti 6 tahun ya? Jalan 7 tahun ya. Oke. Ya, jadi biasanya saya dari gadis sampai sekarang sebelum Odapus itu saya kalau haid itu teratur. Dan saya selalu catat tanggalnya ya. Dari bulan ke bulan itu saya ada punya catatannya. Jadi seminggu belakangan ini itu saya nggak kalau itu bakal haid gitu ya. Saya telepon Oni ini kok kepala saya ini migrannya kok luar biasa sakitnya. Oh, yang pas waktu curhat kemarin ya di grup ya. Oke. Oni kasih tau, coba Kak minum Merisol karena saya Oni juga pernah cerita kalau memang kayak itu coba minum Panadol merah, kalau nggak minum pantai bikinnya juga nggak, ini coba minum Merisol. Oke, udah minum Merisol udah agak bisa tidur. Nah, kita sehari 2 kali itu minum Merisol ya, di samping obat yang lain juga ya hilang. Besoknya kumat lagi, kumatnya lebih dahsyat lagi sakitnya gitu ya kan, sampai hari ketiganya itu badannya itu jadi gimana ya, nggak enak banget gitu itu ya, kan? Oyong, lemes atau gimana? Oyong enggak, cuman badannya kayak kalau orang Jawa gergesi gitu ya, nggak nyaman lah. Semua gitu. Salah gitu semua ya. Salah. Jadi nanti saya pikir apakah karena saya stres karena pekerjaan, apakah karena seharian kerja di depan komputer atau apa gitu kan. Nah tadi saya juga ada tanya sama Oni ya, itu juga harus hati-hati katanya. Jadi setelah hari ke-6, itu rupanya semalam saya keluar haidnya. Nah, setelah haidnya keluar itu mendadak hilang. Denyutnya mendadak hilang, demamnya juga hilang. Ya, badan tuh udah mulai agak enak. Oh, sampai demam juga Kak Ici? Iya, sempat satu hari aja sebelum dia haidnya itu keluar, sempat agak demam gitu. Tapi demamnya tuh nggak demam yang gimana ya, jadi asal tidur tuh kok kayaknya kedinginan, menggigil gitu ya. Tapi yang di dalam gitu loh. Bukan aduh ini takut kumat pula gitu ya. Makanya Oni sarankan minum Merisol. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah kita semua Odapus bakal mengalami seperti itu? Apakah ini memang karena penyakit bawaan kita Odapus atau istilahnya manifestasi dari lupus itu tadi, atau karena penyebab lain? Berarti yang mau ditanyakan adalah apakah ini indikasi untuk ke manifestasi yang lain atau memang lupus itu menyebabkan gejala-gejala seperti itu gitu. Oke, mari kita tanyakan pada Oni tercinta. Sebenarnya itu perubahan hormon ya. Kita kan setiap wanita kan kalau mau datang menstruasi itu kan beda-beda. Ada yang bad mood, ada yang segala-gala mager gitu kan, macam-macam gitu kan. Ada mungkin yang agak demam, ada mungkin yang kayak Kak Ici tadi, tapi tidak yang terlalu sampai membuat aktivitas terganggu gitu kan. Nah, cuman lagi karena kita nih Odapus, jadi segala sesuatunya kita benar-benar harus teliti dibanding orang normal. Nah, karena apa? Segala sesuatu pasti banyak, nanti ke manifestasinya itu menyebar luas ya, mau kemana aja itu lupus itu dia banyak kerjasamanya gitu. Jadi kita harus benar-benar aware dengan kondisi kita. Jadi apalagi kan kita lupus ini kadang banyak ini ya, menopause dini, artinya bisa karena lupusnya dan juga dikombin dengan obat-obatan yang kita minum. Side effect dari obat-obatannya. Jadi kadang kan, usia kita baru, kalau untuk normalnya belum mencapai untuk menopause, tapi kita sudah menopause gitu kan. Nah, itu kan bisa terjadi karena lupusnya atau karena manifestasi dari obat-obat sebelumnya yang kita makan memang bisa membuat peranakan kita kering. Jadi kalau udah kering kan tidak bisa dibuahi lagi. Nah, bisa nggak kita mengatasi menopause itu gitu? Maksudnya supaya jangan terjadi dengan kita menopause ini. Nah, itu baiknya kita ke dokter kandungan. Nah, dokter kandungan kan lebih paham karena kan
menopause dini itu, kalau kita kan menopause karena keterpaksaan, Dipaksa gitu ya. Iya, belum waktunya kita harus menopause. Beda dengan menopause yang normal, mungkin memang ada menopause di atas 40 tahun juga ada, di atas 50 tahun juga ada, di atas 60 tahun juga ada menopause gitu. Jadi beda-beda tergantung hormon manusianya masing-masing gitu kan. Jadi kita nggak bisa cuman menopause yang layaknya normal itu ya memang dia dengan usia. Kalau kita kan masih muda, kadang udah ada menopause. Nah, jadi kita harus menopause itu nggak langsung tiba-tiba. Ada ini, kita dikasih warning, cuman kita nggak tahu gejala-gejalanya. Makanya kalau orang lupus itu kan saya selalu bilang, perhatikan dan catat tanggalnya tiap bulan, karena kan kita pasti nggak akan ingat bulan lalu tanggal berapa, karena kita juga banyak pekerjaan atau aktivitas yang harus kita lakukan. Jadi misalnya di bulan 3 misalnya kita bulan 3 tanggal 5 dapatnya, dan kita perhatikan bulan 4. Bulan 4 dia awal atau pertengahan atau awal, kita perhatikan. Nah, kalau siklus menstruasinya tidak lancar dan tidak sesuai dengan jadwal-jadwalnya, perhatikan juga kita mensnya tuh berapa hari gitu kan. Kadang kan ada orang normalnya kan hari pertama mulai besar, kedua mulai deres-deres, ketiga deres-deresnya, keempat deres-deresnya, kelima udah mulai dikit, keenam dikit, ketujuh dikit, ke-8 bersih kan, normalnya kan seperti itu. Nah, perhatikan benar nggak kita seperti itu siklusnya gitu kan. Kalau memang nggak seperti itu, lihat apakah dia kadang kan ada sedikit 3 hari udah nggak ada lagi. Kadang ada lama baru berhenti. Nah, itu harus diperhatikan benar. Terus kalau kita mens itu lihat darah segar atau darah yang kotor. Kalau kotor kan agak coklat. Kalau segar kita harus ke dokter gitu. Berarti ada sesuatu yang nggak benar gitu kan. Karena khawatirnya kenapa? Lupus kan kadang sering juga tuh HB-nya rendah. Karena kita santai-santai, karena kita nggak ada merasa gejala-gejala lupus aktif, flare-nya mulai kambuh kan kita nggak kelihatan. Tapi HB kita rendah. Coba lihat di mensnya. Dia segar nggak? Karena itu mempengaruhi HB kita. Jadi kita harus perhatikan gitu. Jadi kan kita kan bisa lihat itu darah segar atau darah ini kita bisa lihat gitu. Nah, kalau itu terus seandainya itu darah segar atau kita harus ke dokter. Ke dokter kan kalau itu darah segar terus. Iya, kita harus, karena itu mempengaruhi HB kita gitu. Karena kita kan merasa gini, saya nggak ada bercak-bercak keluar. Karena kan biasanya kan kalau lupus kan dia tanda-tanda bercak itu kan berarti kan ibaratnya ada pecah pembuluh darah yang hingga menyebar kan. Trombosit itu kan, pecahnya itu kan. Nah, kayak orang demam berdarah gitu. Nah, itu dikhawatirkan memang mengakibatkan pasti ke HB gitu. Nah, tapi kalau itu nggak ada, trombositnya oke, tapi HB masih rendah, kadang kan di situ kadang missnya dokter. Kok bisa HB rendah tapi tidak ada pendarahan, tidak apa. Nah, kita yang nggak aware di ketubuh kita setiap datang bulan kita itu sebenarnya disitulah awal dari ininya juga. Jadi dia ada segar, cuma kita rasa karena itu kita datang bulan, ya udah kita pikir itu memang biasa, makanya perhatikan. Padahal itu sumber kebocorannya. Iya, dari situ bisa kelihatan berarti ada sesuatu dengan ini rahim kita kan, gitu. Jadi kita harus ke dokter. Nah, jadi kita harus perhatikan benar-benar saat datang bulan itu. Kalau udah kita lihat tidak normal, beda dengan waktu yang sebelum-sebelumnya yang bagus, kita wajib ke dokter, kita konsultasi ke dokter opsi, dokter kandungan, agar dokter bisa memberi solusi atau treatment untuk kita. Dan ketika dan itu sudah mulai ada. Nah, menopause juga seperti itu, sudah mulai ada tanda kayak saya bilang, biasanya dia sebulan sekali dapat normal, tiba-tiba dia 3 bulan nggak dapat, tiba-tiba dapat di bulan keempat itu sebulan itu bisa 2 kali. Saya. Jadi itu kita harus perhatikan. Jadi cocok nggak dengan siklusnya yang setiap bulan itu kita perhatikan. Terus nanti kita kadang tiba-tiba gejala menopause ini juga, menopause untuk odapus ya. Tapi kalau menopause untuk orang normal, saya nggak tahu karena kan saya nggak mengalami gitu. Kalau untuk lupus kadang kita kalau dibilang tiba-tiba mau kepanasan sendiri kita, tapi kita nggak tahu di mana panasnya. Rasanya kayak ada yang terbakar gitu ya. Itulah makanya dia bilang
bilang semburan api panas, flash. Nah, jadi dia dibilang selalu bilang flash, jadi semburan panas itu yang kita nggak tahu di mana. Kadang kan kita suka bilang, dok saya kan di tempat AC atau di ruangan yang tidak terlalu dingin juga, tiba-tiba suhu saya tuh bisa berubah total kepanasan. Tapi saya nggak tahu dari mana itu, dari mana panasnya. Nah itu juga salah satu gejala juga. Nah semburan panas, jadi flash itu sering terjadi. Kita nggak tahu tiba-tiba panas saja tiba-tiba. Itu juga mulai gejala menopause pada kita udah pus gitu. Jadi kita harus perhatikan. Terus tiba-tiba kadang meriang nggak nentu juga. Kadang tiba-tiba mau migrain sebelah. Gitu. Itu juga gejala lupus ya gitu. Jadi banyak gejala yang kadang kita nggak paham, yang kita rasa itu seperti biasa, tapi itu sudah gejala menopause dini bagi lupus. Nah kalau kita mengerti dan kita paham, kita udah bisa langsung ke dokter. Kita mungkin bisa mencegahnya, mungkin tidak bisa, ibaratnya gini loh, mungkin kita bisa mencegah untuk jangan sampai kecepatan dan sebagainya, tapi itu pasti akan datang sama kita, tapi kita bisa memperlambat ya. datangnya itu dengan kita mungkin bisa konsul ke dokter. Jadi dokter bisa kasih treatment untuk kita gitu, apa yang harus kita lakukan. Jangan tiba-tiba kan seringan, iya sih aku sudah nggak dapet lagi, tiba-tiba itu nggak tiba-tiba, cuma kita aja yang nggak tahu. Berarti kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu ya wis kasep ya. Wis kasep. Nggak ada yang tiba-tiba. Lupus itu tidak ada yang tiba-tiba. Jadi jangan enggak sih saya tiba-tiba lupus, tidak. Padahal sebenarnya tuh jangka waktunya sebenarnya udah lama. Sudah dikasih gambaran itu sudah ada, cuman karena kita nggak tahu ya. Sama tubuh itu nggak seperti itu. Kita nggak care dan kita nggak belajar tentang ini. Jadi kita rasa biasa sih, normal. Dan mungkin yang bikin kita nggak care dan aware itu biasanya karena gejalanya itu kelihatan sepele. Iya, gitu benar sepele gejalanya. Kelihatannya sepele, misalnya cuman telat, normal. Kita biasa juga sering-sering telat, sekali dua kali gitu kan. Jadi kebanyakan gitu, terus nanti kalau misalnya jumlahnya dikit wajar gitu-gitu. Jadi masih banyaknya yang nganggap sepele, akhirnya setelah berhenti total baru konsultasi, yaitu udah nggak ada guna ya. Itu yang agak sulit sama dokter opjin kalau kita memang sudah fasenya di situ gitu. Tapi sebenarnya itu kan sudah ada gejala, cuma kita nggak paham. Makanya kita belajar. Kalau kita sudah mulai paham, kita bisa langsung ke dokter opjin kan. Nah kita bisa konsultasi ke dokter. Dokter mungkin punya treatment sendiri yang untuk menghambat atau memperlambat datangnya itu gitu. Karena kita kan apalagi kalau lupus yang sudah dengan kemo. Nah kemo itu kan kebanyakan untuk membuat peranakan kita kering. Jadi itu yang itulah salah satu juga membuat kita itu bisa menopause dini. Nah jadi itu yang salah satunya. Nah terus kan pasti bertanya lagi, nah kalau menopause dini gitu kan, kita misalnya masih umur nggak sampai 40 atau masih muda lah gitu, kita udah menopause dini karena lupus tadi. Gimana sih hubungan kita dengan suami? Ya itu pertanyaan paling krusial itu. Perempuan paling takut kalau menopause karena ke situ gitu. Kalau ditanya ke saya, kalau untuk orang normal mungkin pengaruh kalau normal, karena kan kalau orang normal itu kan memang sudah saatnya, sudah waktunya dia menopause. Jadi istilahnya alami menopausnya itu karena perubahan usia. Nah, jadi itu pasti mengarah ke gitu. Hubungan suami istri sudah mulai tidak ini lagi sih ya, dia sudah mulai tidak memikirkan situ lagi. Itu untuk wanita normal. Berkuranglah kadar keinginan hasrat itu karena untuk orang normal. Tapi kalau kita untuk odapus, untuk diri saya dan teman ada beberapa yang sampel juga, untuk saat ini sih belum mengurangi itu ya untuk saat ini. Tapi untuk ke depan kan kita belum tahu ya. Tapi untuk saat ini kita belum menopause dini untuk di lupus itu. Saya sudah ini ke beberapa teman yang sudah mulai seperti itu, masih ini sih hubungan mereka tuh masih baik, karena memang keterpaksaan dia untuk menopause itu gitu, bukan alaminya, alami waktunya dia akan mendapatkan menopause itu. Jadi untuk saat ini
hasrat itu masih ada, biasa aja biasa katanya. Tapi untuk ke depan kita kan belum tahu, mungkin saja ke depannya karena memang udah usia dia tadi dia akan berubah sendiri gitu kan. Sudah mulai berubah. Iya, tapi untuk saat ini sih nggak ada ngaruh. Mungkin kita nggak tahu juga. Mungkin Oedapus di luar sana mungkin dengan dia menopause mungkin hasrat dia juga sudah nggak ada. Jadi kan manusia ini berbeda-beda ya hormonnya. Faktor X-nya ya gitu. Iya, Jadi beda-beda. mungkin kalau case-nya, mungkin kesimpulannya di sini dari yang disampaikan Oni, karena kita yang dipaksa menopause ini itu tidak mempengaruhi besar ke hormonnya. Jadi apa ya bahasa hormon estrogennya ya kalau nggak salah. Jadi mungkin itu tidak mempengaruhi hasrat seksualnya. Kalau yang normal yang lain mungkin karena udah usia ya, namanya juga udah makin tua kan gitu kan. Jadi kan bergerak juga kan udah makin melambat. Berpengaruh. Jadi gitu. mungkin di sini sih kalau teman-teman yang udah ngalamin itu nggak usah khawatir, itu mungkin tidak berpengaruh terlalu besar. Jadi nggak usah sampai ketakutan yang kayak gimana gitu kan. Gitu. Karena Jadi masih nggak ada masalah sih. nggak ada masalah gitu. Jadi ya Tergantung Oedapusnya lagi gitu. mungkin itu ke apanya. faktor X ya Oni ya. Jadi kayak misalnya gini, ada yang udah menopause dini tapi mungkin kehidupannya bahagia, tidak ada stres yang melanda. Akhirnya itu kan tidak mempengaruhi secara psikologis. Bener, Nah kalau mungkin ada temen yang lain dia punya faktor X-nya mungkin tekanan, stres, depresi, mungkin itu akan berpengaruh juga dengan menurunnya hasrat seksualitasnya juga gitu. Jadi selain dari faktor Oedapus dan penyakit lupusnya sendiri, itu juga ada faktor X di luar dari masing-masing Oedapus. Intinya bukan karena hanya faktor itu, bukan karena kita Oedapus aja ya. Iya, banyak faktor yang lain. Ini juga pernah saya alami ya Oni, waktu pas adik saya yang tahun lalu yang habis opname itu yang tanggal kantung darah, dan saya juga ada konsul ke dokter Andi ya. Apakah memang seperti itu atau tidak saya juga nggak tahu, tapi itu saya alami. Selang 2 bulan saya transfusi darah, itu 2 bulan saya nggak ada haid. Jadi setiap saya konsul ke dokter, dokter Andi selalu tanya gimana haid kamu. Saya bilang bulan ini saya belum ada haid. Jadi ada dikasih treatment lah. Nanti kita tengok ya Bu, nanti di bulan depan. Itu biasa sih katanya. Kan? Nah, jadi bulan depan pada saat saya cek lagi, ternyata masih juga belum haid. Tapi ini gejala badan udah mulai gak enak tuh udah mulai terasa. Mulai terasa. Saya bilang sama dokter kan, oh nggak apa-apa Bu, mungkin sebentar lagi mau haid. Nah setelah seminggu saya bawa itu memang saya haid, dan haidnya itu ya seperti yang Oni bilang itu, dia nggak ada keluar darah yang kotor, dia langsung darah segar. Karena kan saya pada saat itu kan saya setiap bulan saya harus rutin cek HB itu karena baru kita Jadi pada saat saya setelah haid itu saya cek lagi HB saya, alhamdulillah sih memang sudah normal. Apakah memang karena kita habis transfusi darah siklusnya memang agak sedikit terganggu? Bagaimana itu? Enggak sih, rata-rata sih enggak, karena saya juga kemarin itu transfusi darah berapa kantong, normal aja. Saya ini halangannya dan saya tetap. Jadi sebenarnya gini loh, orang semua itu kan di pikiran kita ya. Orang normal pun kalau kita stres berat, pasti coba perhatikan orang normal. Stres berat pasti terganggu dengan menstruasinya. Dia pasti akan agak telat dengan waktu yang biasanya. Coba perhatikan. Di bulan ini mungkin ada terlalu tekanan, mungkin pekerjaan, mungkin di rumah, mungkin yang lain. Pasti perhatikan, dia akan telat. Pas seminggu dia telat, tapi dia akan dapat. Cuma begitu tadi terganggu semua sistem hormonnya. Jadi kan makanya kan semua itu kan di pikiran ya, stres tinggi. Nah kadang tengok kita stres dia lambung kita bisa naik. Kadang kita pikir gini kan, kok asam lambungku naik ya? Aku makan aku aja nggak sembarangan loh. Pikiran buat asam lambung naik. Nah jadi itu, jadi kita tuh harus perhatikan benar-benar gitu kondisi tubuh gitu. Jadi nggak semua Oedapus seperti Mbak Eci juga, maksudnya siap transfusi, tiba-tiba awal bulan nggak dapet. Mungkin ada sebagian Oedapus seperti itu. Ada sebagian Oedapus lagi seperti saya itu tetap dapet setiap bulan walaupun sudah transfusi. Cuman ada berbeda. Kita kalau kita kalau kita aware ya ke tubuh kita tuh, kita perhatikan. Ada sedikit perbedaan ketika kita sudah masuk zat
benda asing, maksudnya darah tadi, itu kan bukan darah kita, walaupun sama-sama dengan misalnya O gitu, sama-sama dia kan golongan darahnya. Lah dia ya. Nah, tapi kan tidak sama dengan tubuh kita darahnya dia. Pasti ada perbedaan nanti di tubuh kita. Ada perbedaan, mungkin reaksinya berbeda, tapi setiap Odapus itu kan beda-beda reaksinya, pasti ada perbedaan gitu. Mungkin ada merasa nggak nyaman atau alergi atau apa, itu pasti ada, karena sesuatu benda asing di tubuh kita itu pasti langsung bereaksi. Nah, jadi diperhatikan gitu, kira-kira setiap kita transfusi darah ada nggak kejadian-kejadian gitu. Karena kebanyakan sih ada kayak Mbak Ici kemarin ada, kayak saya juga kemarin ada. Jadi memang setiap benda asing yang dalam tubuh kita tuh dia harus ini lagi, beradaptasi lagi. Mungkin kalau di pasien normal ya, itu tidak ada terjadi seperti itu. Nah, di kita sering, coba perhatikan, pasti seperti itu, beradaptasi dia gitu. Makanya kan seringan dokter kalau misalnya mau transfusi itu dia berpikir sekali, karena kan memang lupus nggak disarankan. Tapi kalau memang harus dan itu sudah memaksa harus ditransfusi, karena banyak zat-zat efek lain itu banyak di tubuh kita, makanya kita nggak disarankan. Tapi kalau memang harus, ya apa boleh buat. Dan itu pun harus dengan penyaringan, difilter lagi. Jadi harga filternya itu kadang bisa sama dengan harga satu kantong. Iya. Sebenarnya itu untuk apa, memperkecil kemungkinan akan terjadi sesuatu reaksi di tubuh kita, karena makanya perlu difilter gitu. Nah, biasanya kalau dokter-dokter yang paham tentang lupus, dia akan bisa langsung tanggap. Akan bisa langsung tanggap dengan ini dengan kejadian lupus kita. Misalnya kita sebagai seorang Odapus harus ditransfusi, terus dokter itu paham, jadi dia akan ini lebih mengerti tindakan apa yang harus dilakukan ketika dia harus melakukan transfusi gitu. Nah, makanya kan kebanyakan dokter kalau dia paham tentang lupus dan dampak apa yang terjadi pada Odapus kalau ketika ditransfusi, kalau dokter itu dia paham tentang lupus, itu tadi dia akan mengetahui apa istilahnya penyaringan saya bilang tadi, kayak filter semua, karena supaya memperkecil terjadi indikasi di tubuh si Odapus. Makanya kalau dokter itu paham lupus, dia langsung ada tindakan. Kita harus ini, walaupun kita memang harus transfusi, tapi kita harus ada satu lagi yang untuk menetralkan gitu. Jadi memang harus seperti itu. Kalau dokter yang udah paham sekali, dia akan melakukan tindakan seperti itu. Nah, kalau dokter yang nggak paham ya, biasa aja, langsung aja gitu ya. Iya, nah kadang kita reaksinya langsung di tubuh kita yang udah lupus. Tapi kalau dokter yang paham, dia akan tahu caranya supaya memperkecil side effect dari transfusi tadi. Gitu. Iya. Jadi tadi cerita ininya juga, ini saya punya pengalaman lucu. Jadi yang Oni bilang tadi efek semburan panas. Jadi dulu tuh kan nggak tahu tuh ya bahwasannya tuh salah satu indikasi gejala menopause dini kita itu adalah semburan panas tadi kan. Jadi karena saya sering dulu ngerasain di betis kanan atau betis kiri gitu. Jadi sering ngerasa gitu kan. Akhirnya saya ngomong gitu sama orang lain gitu kan. Saya kok sering ngerasa kayak terbakar ya di sebelah betis saya. Jawabannya tahu apa, Oni? Kamu kayaknya diguna-gunain orang. Iya, seringnya gitu kan. Gitu. Kamu kayaknya diguna-gunain orang. Saya bilang, kok diguna-gunain orang, kenapa cuma betis doang yang panas? Saya bilang, itu mungkin gejala awal. Coba. Jadi saya mikir-mikir, apa iya sempet terpikir gitu kan, tapi kayaknya enggak, ini kayaknya karena saya orangnya termasuk yang selalu pakai logika gitu kan. Akhirnya saya coba konsultasi, ternyata itu adalah salah satu indikasi gitu. Kelihatannya aneh, sepele, tapi ternyata itu memang beneran gitu, memang beneran bahwasannya itu gejala awalnya. Nah, dulunya juga saya nggak tahu bahwasannya ini, karena tadi Oni cerita menopause juga bisa ditandai dengan sakit kepala. Dulu saya tuh bisa sakit kepala itu sampai yang seharian gitu.
tiap hari tuh makannya cuman Panadol. Jadi akhirnya saya agak ketergantungan, hilang efeknya saya harus makan, hilang efeknya saya harus makan. Kalau kita sakit kepala, kayak ada jerawat nggak di kepala kita? Itu sering memang. Iya kan? Iya. Coba perhatikan, kalau udah kayak jerawat itu, pasti sakit kepala kita. Oh. Coba perhatikan. Kalau sakit kepala, ada nggak kayak tumbuh kayak jerawat gitu kan? Nah, ya itu juga menandakan. Jadi kan kadang kita itu nggak paham ke situ, ya. Dan itu memang sebenarnya begini juga. Itu kan berarti kan kita itu sudah sebenarnya tubuh kita ini udah cakadut ya, kalau dibilang udah nggak tahu gimana lagi, udah pentingnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua tuh udah bermasalah. Dia sesuka hatinya aja gitu ya. Kan tadi bilang dia tuh kan benalu. Dia ini benalu. Dimana dia rasa nyaman numpang hidup dia di situ, ya jadilah dia di situ. Kan makanya kan dia tuh parasit. Kan sama. Jadi ya seperti itu. Jadi dimana dia yang mau dia nempat, ya udah jadi. Jadi kalau bahasa Medannya suka-suka aku lah gitu. Iya gitu. Jadi makanya kita harus perhatikan gitu. Jadi harus dilihat perkembangan. Jadi menopause itu nggak langsung tiba-tiba kita nggak dapat, tidak. Udah ada gejala, cuma kita nggak Ya, dan saya udah ngerasain gejala kalau dari sakit kepala itu, saya udah ngerasain gejala sekitar hampir 10 tahun. Nah itu gejala sakit kepala itu 10 tahunan yang lalu. Setelah itu yang Oni bilang tuh yang gejala panas itu, semburan panas itu kurang lebih 5 tahunan. Jadi dari sakit kepala ke semburan panas itu tuh jaraknya mau 3 sampai 5 tahun. Nah, yang paling kacaunya lagi itu ini bagi pengalaman ya sekalian, karena Kak Ici tadi juga bagi pengalaman. Kemarin itu kalau Kak Ici kan dari setelah transfusi ya, saya tahun lalu kan juga ada transfusi waktu di opname. Tapi setelah transfusi itu yang kebetulan memang cuma 1 kantong. Tapi mens masih biasa gitu kan, haid itu masih biasa, siklusnya masih normal, masih teratur, tanggalnya tetap gitu kan, dia sesuai jadwal. Nah, yang paling kacaunya itu setelah saya pergantian obat. Nah, setelah memang konsumsi obat yang baru itu bulan depannya itu udah total berhenti. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya pikir wah kacau nih kayaknya jangan tekdung nih gitu kan.